Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat kuat, serta nikmat sehat pada bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan menyelamatkan kita pada hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo kawan juara. Perkenalkan, nama saya Bima Aditya Setiawan. Pada 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian pada acara kali ini, yaitu Jejak Ramadan episode kedua, yang akan menyungsung tema, yaitu mengenali 4 golongan yang dirindukan surga. Yang dirindukan surga, istimewa banget kedengarannya. Padahal biasanya kita nih yang biasanya berdoa, ya Allah semoga aku bisa masuk surga, ya Allah aku merindukan surga. Tapi ini levelnya beda. Levelnya ini kita udah dirindukan oleh surga nih. Tapi sebelum itu aku mau tanya, gimana puasanya kali ini kira-kira? Udah pada lapar atau udah pada buka kulkas duluan? Atau mungkin yang lain? Atau udah batalin dulu? Semoga enggak ya. Aku yakin pasti kawan-kawan juara pada kuat 1 bulan full puasanya. Mungkin untuk yang kaum perempuan ya ada kendala sedikit tapi tidak apa-apa. Nanti tinggal diganti di bulan sebelumnya. Baik, hari ini kita akan menyusun tema yang tadi seperti saya bicarakan, yaitu menyusun 4 golongan yang dirindukan surga. Tapi sebelum itu, kira-kira siapa aja nih yang masuk golongan itu? Apakah orang yang sabar ketika wifi-nya lemot waktu lagi ngedit? Atau yang sabar ketika ngelihat sinetron, tapi karakternya tiba-tiba lagi berantem nih? Yang gak ikut emosi? Atau yang lagi dicaci maki sama temennya? Langsung saja kita akan bahas, tapi sebelum itu kita akan masuk dulu ke pemanasan. Nah, pemanasan kali ini kita akan inspirasi 3 menit. Inspirasi 3 menit yaitu di sini kita menjelaskan apa saja sih yang istimewa di bulan Ramadan ini. Langsung saja. Nah, teman-teman, Ramadan kali ini tuh bisa dibilang Ramadan yang cukup unik karena berbarengan dengan Imlek ya Pak ya. Imlek kemarin. Nah, pada bulan Ramadan itu cara bangunnya juga beda-beda di setiap negara. Bukan di setiap negara. Ya kita ambil contoh di negara kita deh. Ada yang banguninnya pakai air, disiram air. Ada yang mungkin ricuh banget, yang sampai mungkin tawuran itu juga pernah. Nah, puasa itu bukan cuma nahan lapar aja. Bukan cuma nahan haus. Karena kalau kayak gitu mah ya nggak ada bedanya sama diet. Nah kan, puasa itu latihan sabar, latihan nahan emosi, sama latihan menjaga nafsu. Kalau nggak gitu ya namanya bukan puasa. Jadi buat teman-teman yang masih kesusahan ketika puasa, yang kadang jam 12 sudah lapar atau udah haus, dehidrasi. Nah, ini aku kasih tips nih. Cara supaya puasa kalian kuat. Yang pertama, jangan skip sahur. Karena sahur itu sangat-sangat penting buat orang puasa. Walaupun sunnah, tapi sebaiknya kita laksanakan untuk menambah asupan energi nanti supaya kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Yang kedua, minum cukup. Kenapa minum cukup? Karena tubuh kita tuh gampang dehidrasi, apalagi di bulan puasa. Ya untungnya ini musim hujan, jadi kita mungkin nggak kena panas atau jarang kena panas. Yang ketiga, jangan sering scroll. Nah, kenapa jangan sering scroll? Karena pasti muncul tuh konten-konten makanan, konten-konten minuman yang bikin kalian ngiler ya kan? Yakin aku. Jadi kita hindari saja ya. Baik, lanjut kita ke materi utama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kalian kepada narasumber terpercaya yang insya Allah akan menjelaskan semua yang ada di bulan Ramadan ini. Bahkan kita akan ketambahan ilmu-ilmu baru nih. Kepada Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Juga baik. Alhamdulillah Pak, saya baik, agak grogi sedikit. Ini juga pertama kali saya jadi host ya Pak ya. Nah, buat kawan-kawan juara nih yang belum kenal siapa beliau, nama beliau adalah Pak Bambang dan beliau mengajar di SMK 1 atau lebih tepatnya Sekolah Menengah Negeri 1 Purwodadi. Beliau di sini menjabat sebagai guru mapel bahasa Arab. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin bisa bahasa Arab, kalian bisa langsung belajar sama beliau nih.
Julian udah jago banget. Saya sudah pernah diajari walau emang saya belum paham juga sampai sekarang ya Pak. Paham banget Pak. Masih susah Pak saya Pak bacanya Pak. Baik, sebelum itu daripada saya menjelaskan nanti malah jadi kultum yang katanya, langsung saja saya serahkan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan kultum senja kali ini Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih para pemirsa Jejak Ramadan yang budiman, yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya terima kasih pada Mas Bima yang telah memberikan prolog yang luar biasa, menggugah semangat kita untuk belajar lebih dalam memahami hikmah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan di tema kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana atau kita tahu dan bisa mencapai level yang akan dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 golongan atau 4 kelompok yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Kata Rasulullah Muhammad SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafar. Jadi surga itu merindukan kepada 4 golongan. Padahal kalau kita ya Mas Bima ya, Iya, Pak. kita itu kan motivasinya memang nantinya masuk ke surga. Padahal di surga itu kita saat ini kan belum ke sana begitu ya. Belum pernah Pak. Nah, kalau kita pelajari sebagaimana kita baca setiap hari, khususnya di bulan Ramadan itu kan banyak yang baca Al-Quran begitu. Kita baca di surat Al-Waqiah, ya. Ala Bismillahirrahmanirrahim. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufuna 'alaihim bildanun mukhalladun. Al-ayah. Jadi ayat ini menjelaskan gambaran terkait dengan nanti di surga itu ngapain begitu ya. Jadi ketika kita dirindukan otomatis kan kita akan punya motivasi. Oh, di surga itu berbeda jauh dengan di dunia gitu ya. Jadi memang di sana itu tidak ada tidak ada malam. Jadi adanya itu pagi sampai siang gitu ya. Oh, jadi konsisten pagi sampai siang aja begitu Pak, nggak ada Ya, malamnya. tidak ada matahari begitu. Oh. Ya, jadi kita di sana itu nanti nyantai, tidur, duduk, komunikasi begitu ketemu di sana. Nah, jadi tapi untuk bahannya yang ada di surga itu berbeda. Gitu. Oh, berbeda. Ala sururi maudunah. Jadi tempat tidurnya itu beralaskan atau bertahtakan emas dan permata. Emas dan permata. Bayangin itu satu tempat. Satu Apalagi tempat. bajunya kita itu ya dari emas juga. Oh, berarti dari emas juga Pak? Iya. Bukan dari kain sutra putih itu bukan berarti enggak. Pak? Jadi dari emas juga. Ada yang dari sutra. Ada yang begitu dari ya. sutra. Iya. Nah, kenikmatan yang ada di surga itu kita bisa gapai di bulan suci Ramadan. Ya. Kata Nabi, dari 4 golongan itu siapa? Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran adalah orang yang terbiasa untuk membaca Al-Quran. Jadi ada sahabatnya Nabi itu yang bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, ya Rasul, kita itu kan menyembah kepada Tuhan yang gak kelihatan begitu ya, gak kelihatan. Terus bagaimana cara kita itu berkomunikasi? Kemudian Rasulullah menjawab, kalau memang iya Tuhan kita gak kelihatan. Untuk berkomunikasi maka cara komunikasi kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah kepada hambanya. Nah ini. Terus manfaatnya apa? Ternyata manfaat membaca Al-Quran itu banyak sekali. Jadi Rasulullah pernah berkata atau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bagi siapa yang membaca Al-Quran di dunia begitu, kapanpun dia, maka Al-Quran yang telah dibaca ini akan memberikan syafaat, menolong kepada orang yang telah membacanya nanti. Misalkan bernasib yang tidak baik gitu ya, kita nggak baik misalkan nanti masuk ke neraka begitu. Yeah. Nah itu Al-Quran itu yang telah kita baca itu akan menjadi makhluk dan penolong, memberikan bisa menolong kita. Jadi minta kepada Allah dan diberikan fasilitas untuk bisa menolong kita. Wah, Masya Allah. Nah ini ya. Kemudian ketika di dunia apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan ketika di dunia adalah man syagolahul Quran. Ya, jadi bagi siapapun dia, baik itu orang biasa atau pejabat yang mau membiasakan membaca Al-Quran, wazikri dan berzikir kepada Allah, maka kita akan diberikan, yaitu a'toituhu al-fadlah. Jadi kita akan diberikan sesuatu yang lebih
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bahkan ketika kita itu lupa tidak berdoa gitu ya Mas ya, habis baca Quran begitu ya. Itu apa yang kita sebelum kita minta itu Allah sudah memberikan pemberian yang paling baik. Nah, ini manfaatnya. Terus kemudian untuk menjelaskan kepada generasi penerus, orang tua dulu kan punya cara-cara untuk menjelaskan supaya cinta kepada Al-Qur'an gitu. Betul, ya. Pak. Jadi dulu ada seorang kiai desa begitu. Beliau punya cucu. Setiap hari kan cucunya ini melihat mbahnya ini selalu baca Al-Qur'an saja. Nah, sehingga kita ya harusnya seperti itu. Kalau kita jadi orang tua itu ya membaca Al-Qur'an di depan anak supaya anak itu nanti akan bangga, waduh ya orang tua kita itu dulu ternyata sering baca Quran begitu ya, memberikan contoh dulu. Nah, terus diberikan penjelasan maksudnya apa toh Mbak? Kok jenengan selalu baca Al-Qur'an? Akhirnya si cucunya ini disuruh sama mbahnya untuk mencari keranjang, Mas. Tahu keranjang ya? Tahu Pak. Yang keranjang yang bolong-bolong itu Pak, dari rotan yang bahannya dari rotan atau dari dari bambu begitu ya. Iya, betul, kemudian Pak. Selain mengambil keranjang, itu ngambil angus. Tahu angus ya? Areng Pak. Areng. Ya. Areng. Kemudian setelah itu arengnya itu dibalurkan ke permukaan ke sekelilingnya ini keranjang tadi. Nah, terus si cucunya ini disuruh ngambil air dari sumur pakai keranjang. Tiap hari begitu, suruh ngambil. Pakai areng tadi. Bisa berarti, Pak? Enggak bisa. Kirain bisa, Pak. Enggak bisa ya. Nah, akhirnya si cucunya kan penasaran, "Mbah, ini gimana tuh maksudnya? Saya suruh ngambil kok pakai keranjang." Di keranjang itu berlubang-lubang, otomatis kan airnya nggak bisa. Betul. Nah, itu gambarannya terus dijelaskan. Begini, Cu. Itulah gambaran kita membaca Al-Qur'an. Banyak yang bolong begitu karena kita baca Al-Qur'an itu ya satu tidak paham. Coba aja ketika kita baca Al-Qur'an apa kita paham maksud dan tujuannya? Sebenarnya enggak sih Pak, enggak. Kemudian ketika bacanya saja, lafalnya yang kita baca itu seringkali juga salah atau belepotan atau gimana, tidak tartil begitu ya. Kemudian terkesan tidak ada bekas setelah itu. Nah, tapi jangan kecewa karena kemudian si cucu ini disuruh melihat keranjangnya sama si mbahnya tadi. Coba lihat itu. Kemarin kok angus toh? Apa? Tadi angus apa namanya? Ya, areng, Pak. Areng ya. Arengnya tadi yang berwarna hitam masih enggak itu? Hilang begitu. Nah, itulah gambaran kita ketika mau membaca Al-Qur'an, sebesar apapun dosa kita itu akan hilang layaknya tadi. Berarti full hilang ludes gitu Pak, kosong. Iya, jadi itulah berkahnya. Masya bisa Allah. bersih meskipun tidak paham arti dari Al-Qur'an. Nah, itu manfaat dari membaca Al-Qur'an. Kemudian yang perlu kita pahami bersama ya, manfaat membaca Al-Qur'an. Ini kan bulan Ramadan juga adalah Syahrul Quran karena sejarahnya juga turun Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ya Mas Mima ya. Betul. Ketika di tanggal 17 Ramadan ya, bukan Agustus loh. Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, Pak, betul. Tapi ya pas 17 Agustus itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Oh, bertepatan juga, Pak. Luar biasa, itu hari cantik itu ya. Hari cantik banget malah, Pak. Ya. Jadi ketika kita itu ingat kemerdekaan RI ya, kita ingat turunnya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, itu manfaat Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah wahafidil lisan. Jadi orang yang suka menjaga lesannya, ya, menjaga lesan. Kalau kita melangkahkan kaki, itu salah melangkahkan kaki, ya. Kalau kaki kita itu tersandung batu, itu kan bisa diobati ya. Betul. Kalau kita tersandung urusan omongan, tidak bisa menjaga ngomong, ya. Itu bisa jadi urusan panjang. Iya, bakal membekas selamanya ya Pak di hati ya Pak ya. Apalagi kalau kita itu ngomongnya sama orang mabuk itu ya. Waduh. Orang mabuk kita nggak ngapain, hanya padahal kita tidak ketawa, tidak mentertawakan mereka. Kita baru ngobrol. Baru mau mulai ngobrol aja ya Pak ya. Mereka itu sudah yang pemabuk itu sudah beda responnya begitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara
ketawa tapi tidak pada tempatnya. Oh, gitu. Ngomong tapi tidak pada tempatnya. Maka muqtadul hal wal maqal itu penting. Artinya kalau kita itu ngomong itu ya harus sesuai dengan tempatnya. Contoh ketika kita mau jujur, ya ngomong jujur itu boleh. Tapi bisa saja itu menyinggung hati. Misalkan, wah Mas Bima, kamu kok hitam banget gitu ya. Artinya iya gitu. Bener sih Pak, sebenarnya bener cuman ya dikit lah. Nah, itu artinya kita harus bisa menjaga lisan. Ini diajarkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita dididik rohani kita. Karena di bulan suci Ramadan ini selain akal kita dididik, nafsu kita juga dididik. Kalau ngomong itu jangan kebablasan begitu ya. Oh, berarti jujur pada tempatnya gitu Pak jujur ya. pada tempatnya. Kalau gibah itu gimana Pak? Wah. Apa mempengaruhi pahala puasa juga Pak? Oh jelas. Kalau gibah itu kan bagian, kalau menurut Imam Ghazali itu bagian dari penyakitnya hati. Ya, penyakitnya lisan ya Pak. Penyakitnya lisan. Yang harus kita hindari begitu. Gibah itu kan menggunjing orang lain ya. Betul. Atau ngerasani dalam bahasa Jawanya itu. Nah, itu pernah terjadi tuh di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu Mas, dulu dibersamai oleh malaikat Jibril. Nah, itu kemudian melihat di depannya, Nabi Isa, coba lihat itu yang di depan siapa, kata malaikat Jibril. Itu manusia. Kenapa? Oh, salah. Itu jin itu. Iblis itu yang menjelma manusia. Kemudian, oh itu, jadi iblis itu memang jelmanya kayak gitu ya. Terus ditanya sama Nabi Isa, iblis, oh iya, gitu. Apa yang kamu bawa? Begini, Isa, karena engkau adalah utusan Allah, maka saya akan menjawab. Yang saya bawa ini, dia itu membawa 2 teko. 2 teko? Iya, teko tahu nggak? Teko? Tahu Pak. Apa bahasanya? Ceret itu. Ceret atau apa namanya? Ya yang pokoknya buat nuang teh itu kan Pak. Betul ya itu. Teko. Terus maksudnya bagaimana? Ini yang ada di tangan kanan saya, kata iblis itu. Ini adalah teko berisikan madu. Tujuannya adalah saya berikan kepada manusia yang gibah. Jadi gibah itu dileletin bibir kita supaya manis. Jadi kalau gunjing temennya, semakin kecil suaranya itu kan semakin penting begitu ya. Oh iya betul banget itu Pak. Manis. Makin kecil ya. Iya, makin kecil suaranya. Itulah. Sering banget jadi ya. Nah, ini gara-gara balisan kita bibir kita itu sudah dileleti sama madunya iblis itu. Oh, pantas. Nanti kalau sudah hening, nggak punya ide itu ya dileletin lagi, punya ide lagi gitu ya. Tiba-tiba aja punya ide lagi gitu betul. Pak, muncul lagi. Jadi terus enak kalau ngerasani, apalagi kalau masih jadi siswa gitu yang ngerasani gurunya itu tadi, Pak Bambang kalau jelasin, wah galak sulit banget atau gimana gitu ya. Bukan aku Pak, bukan aku. Nah ini gara-gara iblis itu. Yang kedua, teko yang satunya itu debu. Jadi debunya iblis itu dibuat balurin anak yatim. Jadi anak yatim supaya terlihat kita sebagai orang yang nggak yatim atau orang yang mampu itu melihat anak yatim jengkelin. Oh ini nggak punya adab, nggak terdidik, ya. Kemudian nggak terawat. Pokoknya jengkelin supaya kita itu tidak respon kepada anak yatim. Jadi kita dibikin mungkin nggak bersimpati sama anak yatim betul, ini. Berarti dipengaruhi hal jahat sama debu tadi Pak berarti. Iya. Wah, astagfirullahaladzim. Jahat banget itu ya. Banget Pak. Untung saya nggak pernah. Iya. Jadi kita harus tahu diri supaya ketika kita itu melihat ada anak yatim itu ya diberikan haknya gitu. Nih yang kedua adalah wahafidil lisan, untuk menjaga lisan kita supaya lisan kita itu bisa terjaga. Yang pertama caranya ya jangan sampai gibah itu ya. Jangan sampai gibah. Karena dosanya gibah itu lebih buruk 30 kali daripada lebih buruk 30 kali daripada zina begitu ya. Jadi lebih berat begitu daripada zina. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang lagi gibah gitu, kita harus gimana Pak? Apa kita diem aja atau kita
gitu. Oh iya, bisa kita peringatkan atau bisa kita kalau tidak mampu kita hindari aja. Berarti diam aja kita Pak ya. Karena kan katanya diam lebih baik daripada berbicara gitu. Iya. Oke. Kalau paling berat itu ya. Iya, Kalau paling berat. maksudnya paling tipis begitu itu dia. Dua pilihan nih Pak, antara pengen join atau mending diam. Kalau nggak join nggak enak begitu. Iya makanya Pak, rasanya pengen banget join gitu. Baik, Nah, lanjut. terus selanjutnya yang kedua adalah biasanya penyakitnya lisan itu kita sering tidak banyak bersyukur. Utamanya ibu-ibu ini ya. Wah, kok ibu-ibu Pak? Iya. Jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan ketika Isra Mi'raj itu penghuninya banyak itu perempuan. Perempuan. Perempuan itu cari sampai detik ini para pencari ibadah, pencari pahala paling banyak itu perempuan. Kenapa nanti ketika di akhirat itu paling banyak di neraka tempatnya. Oh, saya pernah dengar tuh Pak, kata siapa gitu, katanya memang di akhirat itu memang paling banyak kaum perempuan gitu Pak. Itu kenapa Pak kira-kira Pak? Nah itu yang pertama gara-gara gibah. Coba kalau gibah banyak laki-laki atau perempuan? Aduh, kalau itu sih saya nggak bisa nentuin ya, biar Allah yang nentuin aja Iya. nanti. Kemudian yang kedua perempuan itu sensitif, jadi lebih banyak apa namanya tidak bersyukur begitu. Coba kalau sudah punya suami begitu ya, kalau ini bapak-bapaknya atau orang tuanya Pak siswa-siswa SMK Negeri 1 Purwodadi. Nah, misalkan bapaknya ini setiap hari sudah 10 tahun gitu ya memberikan nafkah. Terus tiba-tiba sehari itu bapaknya nih ngechat bakul apa misalkan penjual soto misalkan Ya, gitu soto ya. misalnya. Nah, itu kebetulan yang jual itu cantik begitu ya. Nah, Waduh. ngechat. Baru satu kali itu wah langsung kenikmatan yang atau pemberian yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu sudah hilang. Hilang langsung di mata istrinya berarti ya, Pak di ya? mata istrinya itu karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Itu Kiranya aja. mau selingkuh gitu Pak ya? Iya, dikira itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi lisan supaya kita itu sering-sering bersyukur. Maka pendidikan di bulan suci Ramadan ini penting. Ya. Nah, untuk berikutnya yang supaya lisan kita barokah itu para ulama memberikan saran. Yang pertama adalah likas roti zikir untuk sering-sering membaca atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diam, ketika kita tidak ada kegiatan, itu ya selalu ingat kepada Allah atau minimal subhanallah atau apa gitu ya, kalimat tahmid begitu. Bukan ikut gibah berarti Pak ya? Bukan. Ya. Kemudian yang kedua, likas roti doa. Jadi sering berdoa. Jadi kalau orang ketika kita ngobrol begitu baru menggunjing orang lain kita doakan. Ya mungkin kita membaca orang lain itu ya mungkin dia seperti itu semoga dia sadar. Oh, bukan didoain yang jelek berarti Pak? Bukan. Jadi Oh, didoakan bukan. yang baik begitu supaya sadar dan Baik. sebagainya. Terus yang ketiga supaya lisan kita barokah adalah likas roti tilawatil Quran. Sering-sering baca Quran. Jadi lisan kita itu akan berkaitan dengan Al-Quran. Itu secara sendirinya akan ke sana begitu. Terus yang keempat adalah likas rotin nasihat. Untuk sering-sering memberikan nasihat yang baik. Oh. Nah, ini. Jadi Gitu. ketika ngobrol nimbrung jangan kita nambahi yang tidak baik Oh, begitu. ya, jangan malah ditambah-tambahin makin buruk. Berarti Betul. harus ditambahin dengan nasihat gitu. Nasihat Pak. yang baik. Kalau misal udah mulai melenceng gitu, jangan gitu dong, jangan gitu, Nah, gitu berarti gitu. Pak ya. Jadi kita mengingatkan, mengarahkan supaya kita hubungan dengan teman ya baik, kita mengarahkan pembicaraannya supaya tidak kebablasan kepada gibah semakin jauh. Oke. Apalagi fitnah begitu ya. Wah, itu malah lebih buruk lagi Pak. Nah, Lanjut. ini. Terus kelompok yang ketiga Mas Bima itu adalah yang ketiga itu wamut imuljian, memberikan makanan kepada orang yang lapar begitu. Maksudnya di sini adalah kita dididik dalam Islam itu supaya menjadi orang yang dermawan. Ya, di dalam bulan Ramadan ini kan banyak yang lapar karena kita puasa gitu ya. Betul. Maka ketika kita ngasih makan iftar atau makan buka puasa atau bukber lah, ini kapan ngajak bukber ya. Aduh, kapan-kapan aja Pak, belum ada rezeki saya. Nah, itu manfaatoroso iman bagi siapa yang mau ngasih makanan untuk apa orang yang baru apa puasa, maksudnya buka puasa, bukan pas waktu puasa siang-siang saya ngasih makan maksimal. Nah, itu Bukan. pahalanya diberikan sebagaimana yang ngasih itu diberikan sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi Berarti- saya nggak ngurangi sama sekali. Oh, berarti pahala saya tidak berkurang kalau misal saya memberikan makan kepada yang puasa gitu Pak. yang apa ngasih makan begitu maksudnya ya. Oh.
Paham. Ya, ini itu manfaatnya banyak sekali. Nah, kemudian Wamut Nirul Mujinian ini mendidik kita supaya tidak menjadi orang yang bakhil, kikir. Dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 180 disebutkan Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Ya, bal huwa syarrul lahum. Jadi orang-orang bakhil itu kan ada beberapa jenis gitu. Kalau bakhil itu bakhil untuk diri sendiri dan bakhil kepada orang lain tapi tidak bakhil untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Jaga nih gitu ya. Jaga nih kepada orang lain. Jadi misalkan kalau jaga nih. Jadi misalkan begini, kalau ada teman begitu ya, kita stop untuk tidak ngasih sesuatu. Nah, itu ya. Wah. Ya ini. Tapi kalau kita itu kepengin itu yang mengharapkan orang lain. Nah ini. Jadi kayak mengharapkan timbal balik begitu, Pak. Jadi itu bakhil, itu baru tipis. Ada lagi yang tingkatan berikutnya adalah ya tidak untuk diri sendiri, ya tidak untuk orang lain. Nah, itu sama-sama enggak dibatasi semua. Dibatasi semua. Berarti kalau pilih-pilih mau ngasihnya gitu, Pak, atau gimana, Pak? Ya semuanya enggak gitu. Semuanya enggak, di blacklist semua gitu, Pak. Berarti waduh. Padahal kalau orang bakhil itu susah banget itu ya. Oh, jadi orang baik susah ya, Pak? Iya, bakhil itu ya. Bakhil. Iya, bakhil. Menjadi orang bakhil itu nasibnya susah. Oh, nasibnya susah. Kirain jadi orang baik susah ya, Allah. Nah, manfaatnya jadi maka kita dididik menjadi orang yang dermawan. Ya, orang dermawan itu murah rizki. Dari rizkinya dikembalikan, dibalas oleh Allah semakin banyak. Di dalam bulan Ramadan ini mari kita gunakan betul untuk mendidik nafsu kita, mendidik diri kita itu supaya senang sedekah. Ya, kita senang ngasih kepada orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk ya kelompok bagi orang yang suka menjalankan puasa Ramadan. Wasoimu fi syahri Ramadan. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan itu bagi kita. Nah, puasa di bulan Ramadan itu adalah imsaku anil muftirat. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi minadohir wal batin. Jadi dari dohir batin. Jadi kita tidak boleh ya kita meninggalkan sesuatu misalkan tidak makan, tidak minum begitu ya. Kemudian batin kita juga menjaga dari hawa nafsu supaya nggak berlebihan. Di sini kita dididik supaya tidak keinginan kita itu dibatasi supaya nggak berlebihan begitu. Tapi kalau di dalam kenyataan sekarang itu berlebihan. Coba tanya-tanya kepada mbak-mbak itu ya. Mbak-mbak itu kalau ibu-ibu kalau di bulan Ramadan dengan tidak itu pengeluarannya banyak-banyak coba. Banyak waktu nggak Ramadan pastinya berarti. Banyak Ramadan itu jalan-jalan kan banyak. Yang jualan itu ya itu mau beli es krim, es teh itu dibeli semua. Oh, yang ada di jalan di pinggir jalan dibeli semua gitu, Pak. Iya. Wah. Itu kan kalau adanya di bulan Ramadan dan dibeli semua. Sampai rumah ya paling ya diminum satu itu ya. Bawaannya tuh ada kolak, ada apalagi jajan yang di pinggir jalan itu apalagi biasanya Mas? Mungkin dimsum kalian ya, sekarang. Dimsum ya dibeli, dibeli. Padahal tujuannya itu kalau puasa itu yang mendidik supaya nggak berlebihan. Kalau beli yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu kan berlebihan namanya. Ya, bolehlah beli satu gitu ya, atau dua. Ini beli 5. Beli 5. Minum 1. Kita kan dididik dengan lingkungan kita. Jadi ada kalamullah dan ayat ada ayat kauniyah gitu ya. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita gunakan untuk pelajaran yang di sekeliling kita. Ada ayam itu ya. Ayam itu kan tahu ayam ya Mas? Tahu. Itu kalau kita kasih makan, itu kalau dia sudah kenyang, kira-kira masih bawa pulang nggak? Maksudnya gimana Pak? Bawa pulang? Makanannya misalkan kita kasih jagung, ya satu gelas misalkan ya. Itu ketika dia sudah merasa kenyang, itu dihabisin sekalian nggak kira-kira? Atau dibawa pulang? Kalau kita kan bawa pulang. Dihabisin sekalian kalau menurut kita. ya mungkin masa dibawa pulang Pak. Iya, kagak mungkin ya. Enggak. Nah, kita harus malu sama ayam. Kalau kita kan enggak. Kalau pas waktu bukber jajannya masih begitu ya. Makanan kita itu ya kan
satu piring itu kan udah penuh begitu. Ya. Itu ya ada nasi, ada apa gitu sampai kenyangan. Setelah itu mau sholat tarawih itu sudah kuat. Kita harus malu sama ayam Mas. Tapi kalau misal kita buka nih Pak, buka bersama kan, terus disediain menu, itu satu menu itu kan piringnya penuh tuh Pak. Kalau kita makan sampai mungkin nggak sampai habis, tapi kita udah kekenyangan. Sedangkan kalau di bulan Ramadan itu kan berbuka secukupnya Pak, jangan sampai kekenyangan. Itu gimana Pak kira-kira? Ya itu namanya berlebihan, tidak baik itu. Tapi dari menunya udah gitu Pak. Yang disalahin siapa nih? Ya kita harus bisa menakar diri lah. Ya. Oh ya harus bisa. Jadi kalau kita ngambil sendiri, kalau sudah disuguhi beda. Kalau kita ngambil sendiri itu kan namanya apa? Mubadir ya Mas. Oh, ya, menyisakan yang supaya sehingga kita tidak menghabiskannya. Aduh mana pernah lagi. Enggak Pak, bercanda. Oke, silakan Pak lanjut. Nah itu 4 golongan. Jadi yang pertama membiasakan diri membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua menjaga lisan kita supaya tidak kebablasan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, suka ngasih makan kepada orang yang lapar. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, selain bulan Ramadan juga kita harus jadi orang yang dermawan begitu. Jadi ketika melihat orang yang melihat masjid, melihat fakir miskin, ya itu kita nanti di bulan suci Ramadan juga ada zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Yang terakhir adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hikmahnya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Jadi dari meninggalkan sesuatu yang membatalkan, yang menjauhkan membatalkan, itu misalkan tidak makan, tidak minum dan menjaga dari hawa nafsu. Nah, ini akan berdampak baik kepada kita semua untuk mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa banget kawan juara. Ternyata banyak banget ya ilmu yang bisa kita ambil dari kultum yang dibawakan Pak Bambang kali ini ya. Ya ternyata untuk jadi golongan yang dirindukan surga itu nggak gampang, nggak instan ya Pak ya. Ternyata yang udah nggak bisa masuk Shopee terus cari flash sale pahala itu nggak bisa berarti apa ya? Harus konsisten, harus tawakal, harus istiqomah pelan-pelan. Dan yang penting tadi itu yang bagian gibah tuh sih Pak ya Pak ya. Yang paling sering dialami sama anak muda apalagi ya yang masih sekolah remaja-remaja gitu kan sering banget mungkin gibahi temennya yang dapat nilai bagus, itu dapat nilai bagus pasti nyontek itu. Sering banget itu Pak. Oke, lanjut kita ke segmen keempat yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi nih, yaitu segmen Tanya Dong Pak Ustadz. Tanya dong Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, ini kita udah dapat banyak sekali pertanyaan nih Pak. Langsung saya sampaikan ya Pak Ustadz, udah siap jawab? Oke. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa puasa Ramadan secara spesifik disebutkan? Apa yang membedakan kualitas puasa orang biasa dengan puasa yang membuat surga jatuh cinta, Pak? Oh iya, jadi surga bisa jatuh cinta itu ketika kita itu mau menjadi syarat tadi. Jadi menjalankan, kita mau membaca Al-Quran, ya, kemudian menjaga lisan kita, kemudian sering ngasih atau mau ngasih dengan ikhlas begitu ya, ngasih orang lain, jadi orang dermawan dan orang yang berpuasa. Nah, kita mau puasa Ramadan, jadi ini jangan sampai kita tinggalkan ya para pemirsa ya. Jadi supaya kita berkualitas puasanya, maka syarat rukunnya harus dipenuhi ya, syarat rukunnya dipenuhi. Jangan sampai kita justru melanggar syariat atau melanggar aturan main dalam berpuasa. Puasa tapi tetap scroll, kemudian scroll delalah lihat ini ya sambil lihat makanan begitu ya, atau lihat sesuatu yang mengundang syahwat begitu ya. Itu sering banget. Nah, ini jangan kita lakukan itu. Kita hindari berarti. Kita hindari, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Pak Ustadz. Di zaman media sosial, lisan kita kan sering tuh Pak berpindah ke jempol atau ketikan kan Pak. Ini apakah menjaga komentar di medsos juga masuk dalam kriteria hafisul lisan, Pak? Betul itu. Sekarang lisan itu beralih kepada tangan juga, Mas. Iya. Untuk bisa ini harus dijaga ketika di bulan suci Ramadan. Tangan kita harus dijaga betul. Karena kalau tidak, apa-apa itu kita buat story, kita ngisi konten
eh, narasi-narasi yang ada di media sosial itu kan Betul. bahaya itu kalau kita. Nah, kalau pengen jadi 4 golongan maka jaga itu. Meskipun di situ pakai cara penyampaiannya dengan menggunakan tangan ketikan. Ketikan. Iya. Berarti sama, tidak ada bedanya berarti Tidak ada sama bedanya, biasa. betul, iya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Iya. Masya Allah, tabarakallah, Pak Ustadz Bambangs. Semoga, mohon izin bertanya Pak Ustadz Bams. Iya. Mana yang lebih utama antara tarawih 23 rakaat tapi kepikiran gorengan, atau 8 rakaat tapi kusyuk dan tidak mikirin kolak? Wah, Ini yang ini- tanya siapa ini? Hei, kalian yang tanya, tolong dong. Ya kalau berbicara jumlah rakaatnya lebih banyak yang banyak lah ya. Tapi kalau urusan ada buntutnya makanan ya itu. Jadi berapapun ibadahnya kalau buntutnya di pikirannya yang diingat-ingat bukan Allah tapi makanan ya, maka yang diingat makanan itu tidak baik. Tidak Yang baik, paling baik berarti, tetap Pak. Allah Subhanahu wa Harus Ta'ala. kusyuk berarti Harus Pak, ya, full khusyuk. Itu kusyuk. adalah cara kita menyembah sebagai hamba. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika kita ketiduran sampai azan subuh, tapi kita sebelumnya belum melakukan sahur dan belum membaca niat, tapi di dalam hati kita ada niat untuk melakukan puasa. Itu nanti hukum puasanya sah atau tidak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Ketika ini normal, artinya yang namanya orang tidur itu kan sok kadang kebablasan gitu. Betul. Kesiangan begitu. Barusan tadi Pak. Nah, jadi yang perlu kita bahas adalah makan sahur itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak makan tidak apa-apa, tidak membatalkan. Kemudian persoalannya adalah dalam rukun puasa itu harus niat. Niat itu harus dilakukan sebelum imsak. Sebelum imsak. Jadi mulai setelah maghrib sampai sebelum imsak itu waktu kita niat. Boleh di kapan kita mau niatnya. Boleh kita pakai bahasa Arab, boleh kita pakai bahasa Jawa, boleh kita lesankan, boleh kita dalam hati. Nah ini, jadi intinya disampaikan. Nah tadi disampaikan tapi dalam hati kita sudah niat. Lah niatnya ini kapan? Kalau kalau sebelum dalam hati misalkan ya, kalau itu sebelum diucapkan dalam hati, diungkapkan dalam hati itu sebelum imsak, itu sah puasanya. Puasanya sah. Tapi kalau tahu-tahu habis imsak, habis subuh bangun, tadi ingat kalau belum belum niat, maka harus tetap puasa. Tapi harus mengganti. Tetap puasa, tapi nanti harus mengganti karena tidak dihitung. Tidak dihitung Pak. Karena tidak diniati tadi. Berarti pahalanya juga nggak dihitung Pak. Tidak. Astagfirullahaladzim. Meninggalkan kewajiban saja. Mereka kewajiban saja, tapi tidak mendapat dosa berarti. Betul. Oh, berarti masih aman. Ya, tidak dapat dosa. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya Pak Ustadz Bambang, apa hukumnya saat kita berpuasa tidak sengaja terjatuh di depan nasi padang lalu nasi tersebut terperangkap di mulut kita? Nah ini kebiasaan kamu ini. Kebiasaan ini yang tanya ya. Iya. Jadi kalau terperangkap ya nasi padang terperangkap itu kalau hanya di mulut tidak ditelan itu ya aman, tidak apa-apa. Aman, Pak. Aman. Oke. Bedanya itu kalau sudah di mulut ditelan sekalian. Hanya satu begitu ya. Wah ini kurang banyak. Itu ditambah itu yang bisa membatalkan puasa. Waduh, kok satu butir aja? Sekalian. Iya. Langsung gitu. Satu paket masuk semua ke mulut ya Pak ya. Astagfirullah. Wah, hindari ya teman-teman ya, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, sahabat, nggak terasa ya. Tadi kita ketawa, kita bercanda-canda sama Bapak Ustadz ini bareng, belajar bareng. Sekarang kita udah ada di penghujung acara nih. Kalau boleh diringkas, surga itu bukan cuma tujuan akhir teman-teman. Jadi surga itu cara kita supaya bisa menjadi lebih baik di dunia ini, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengubah sifat, mengubah kebiasaan kita. Jadi yang berubah bukan cuma jadwal tidur ya, jangan. Kalau bisa ya kita rubah semuanya, kita rubah perilaku kita. Nah, Ramadan ini jangan cuma lewat di status WhatsApp kalian ya, jangan waktu sahur kalian upload di story tiba-tiba siangnya masak Indomie, ya jangan ya. Tapi lewat di hati dan tinggal di kebiasaan kita. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama bima sidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tunjina biha min jamil awalil afat wa taqtilana biha min jamil hajat wa Amin. tudhibuna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha sulghayati min jamil khairati fil hayati wa bidal mat. Ya Allah nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ridhoka ya Allah, ridhoka ya Allah, ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatil nar. Amin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya untuk Ustadz. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah mau memberikan atensi dan juga kru-kru yang sudah bekerja keras hingga lancarnya acara kali ini. Semoga kita termasuk dalam 4 golongan tadi ya yang didudukan surga. Dan semoga setelah acara ini yang berubah bukan cuma jadwal tidur tadi, tapi juga kualitas iman kita. Saya sebagai host ingin meminta maaf bila ada belibet atau salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.